Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita membahas pelajaran Quran hadis. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian semuanya? Bapak harap kalian semuanya baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa semester ganjil sudah berlalu. Sekarang kita masuk kepada semester 2 atau semester genap. Anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan membahas Al-Quran hadis kelas 7 bab 4 tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian semuanya dapat bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai pembahasan bab kelas 7 bab 4 tentang hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Anak-anakku sekalian, kalian bisa buka buku paket halaman 66. Bab 4 memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Kompetensi inti, ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi, serta efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Yang ketiga, memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Ini kompetensi inti. Kompetensi dasar. Ya, yang pertama, menerima keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, menjalankan sikap teliti dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, memahami ketentuan bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Yang keempat, mempraktikkan bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil dalam surat pendek pilihan. Indikatornya. Pertama, menyebutkan pengertian hukum bacaan mad tabi'i. Yang kedua, menjelaskan ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya, menentukan hukum bacaan. Selanjutnya, membandingkan hukum bacaan antara mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya, menilai cara membaca hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Selanjutnya, mengoreksi hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Terakhir, mendemonstrasikan, membaca, mempraktekkan cara membaca hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Peta kompetensi. Ketentuan umum, bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Aktivitasnya diskusi, tanya jawab, analisis penugasan. Keterampilannya berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, berliterasi. Prawacana. Al-Quran yang berarti bacaan. Al-Quran artinya bacaan. Telah mendapat perhatian sejak 14 abad yang lalu, bukan hanya dari kalangan Islam saja, banyak juga non-muslim yang memberikan perhatian khusus terhadap Al-Quran ini. Ada yang mengkaji dari aspek sejarahnya, waktu dan tempat turunnya, sampai kepada sebab-sebab diturunnya. Bukan hanya itu, Al-Quran juga dibaca oleh ratusan juta manusia yang tidak mengerti artinya dan tidak dapat menulis dengan aksaranya. Bahkan dihafal huruf demi hurufnya. Hal tersebut semakin memperkuat bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Zat yang Maha Kuasa. Al-Quran
Juz yang terdapat 30 juz dapat dihafal oleh semua kalangan, baik muda, baik tua, baik anak kecil, baik remaja maupun orang dewasa. Sebagai bukti apa? Bahwasanya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh zat yang maha kuasa. Karena kalau bukan zat yang maha kuasa yang menurunkan, mustahil orang bisa menghafal daripada Al-Quran. Beragam motivasi seorang dalam membaca Al-Quran. Ada yang membaca untuk mengharap keberkahan dari ayat-ayatnya, ada yang berharap dapat menjadi penolongnya di hari pembalasan, ada pula yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain. Hal tersebut karena memang baginda Rasulullah SAW telah menjanjikan akan hal tersebut, sehingga di setiap tempat dan waktu tidak pernah sepi dari orang-orang yang membaca Al-Quran. Tiada bacaan yang mendapat perhatian besar sebagaimana Al-Quran, yang diatur tata cara membacanya, mana yang dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal atau diperhalus pelafalannya, di mana tempat yang terlarang atau boleh atau harus memulai dan berhenti. Hal tersebut dibahas di dalam ilmu tersendiri, yaitu ilmu tajwid. Bahkan diatur lagu dan iramanya sampai pada etika membacanya. Pada bagian ini akan dibahas berbagai cara membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, khususnya tentang bacaan panjang, yaitu cara membaca hukum bacaan mat tabi'i, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Apa saja ketentuan-ketentuannya, apa saja ciri-cirinya, dan bagaimana cara membacanya. Nanti kita akan bahas ya semuanya secara tuntas. Jangan kemana-mana, tetap pandangi channel ini. Kalau bisa jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Dan terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini dengan komen yang bagus-bagus. Kita mulai anak-anakku sekalian. Perhatikan buku paketnya dan dengarkan suara dari Bapak biar kalian tidak gagal paham dalam pembahasannya. Mat tabi'i. Mat terbagi menjadi dua, ya. Mat terbagi menjadi dua. Oke. Mat terbagi menjadi dua. Mat apa aja? Pertama mat tabi'i, kedua mat far'i. Sekali lagi, mat terbagi menjadi dua. Oke. Mat terbagi menjadi dua. Mat tabi'i dan mat far'i. Oke. Mat terbagi menjadi dua, mat tabi'i dan mat far'i. Nah, mat far'i yang akan kita bahas yaitu mat wajib mutasil. Mat far'i itu terbagi menjadi 13 macam. Ya, di sini kita akan bahas dua dulu. Karena kalau semuanya dibahas, kalian takutnya nggak paham. Mat far'i dibagi menjadi dua, mat wajib mutasil dan mat jaiz munfasil. Oke, sampai sini mohon diperhatikan lagi. Mat terbagi menjadi dua, mat tabi'i dan mat far'i. Mat far'i ada 13 macam. Ya, mat far'i ada 13 macam. Ya, mat far'i ada 13 macam. Nah, ini cabang-cabangnya atau ada 13 cabang. Ya. Mat far'i ada 13 cabang. Ini cabang-cabangnya. Cabang pertama mat wajib mutasil, cabang keduanya mat jaiz munfasil. Cabang berikutnya akan kalian pelajari nanti insyaallah di kelas 8. Satu, pengertian mat tabi'i. Definisi mat secara bahasa adalah tambah. Menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Huruf mat itu ada 3, yaitu waw. Ya, pertama waw. Yang kedua ya. Kalian harus tahu nih mat tabi'i. Yang ketiga alif.
Ini ketiganya adalah mat tobi'i atau mat. Suatu bisa dibilang mat apabila ada 3 ini nih. Ya. Nanti matnya akan berubah-berubah. Ya, apabila ada 3 ini disebut dengan mat. Wawunya harus sukun, ya-nya harus sukun, alifnya juga harus sukun. Nggak boleh berharokat fathah, tidak boleh berharokat kasroh, tidak boleh juga berharokat doma. Selanjutnya, adapun syarat huruf mat adalah apabila wawu jatuh setelahnya doma, ya jatuh setelah kasroh, dan alif jatuh setelah fathah. Contohnya nih, ya. Kalian bisa lihat di sini, ya, wawunya sukun. Sebelum wawu sukun ada apa ini? Ada doma tuh, ya. Sebelum wawu sukun ada doma. Ini disebut dengan mat tobi'i. Jangan dilihat hurufnya, yang dilihat harokatnya. Itu yang pertama. Ya, apabila wawu sukun sebelumnya ada doma. Selanjutnya yang kedua, kalian bisa lihat di sini ya sukun. Ya. Sebelum ya sukun di sini ada harokat kasro. Sekali lagi, jangan yang dilihat huruf, yang dilihat harokat. Harokat kasro, setelah itu ada ya sukun, maka hukum bacanya menjadi mat tabi'i. Terakhir, alif. Ini kalian bisa lihat alif, ya. Kalau ada harokatnya berubah bukan alif, jadinya hamzah. Sebelum alif, kalian bisa lihat di sini, ya tuh, ada harokat fathah. Jangan dilihat huruf, lihatnya harokat. Apabila fathah setelahnya ada alif, maka dia hukum bacanya menjadi mat tabi'i. Apabila setelah huruf mat tidak ada huruf yang sukun, maka disebut mat tabi'i. Contohnya seperti ini. Alladzi, loh, ladzi, kalian bisa lihat di sini, alladzi. Nah, ini ladzi, ya. Kasro setelahnya ada ya sukun. Ini disebut dengan mat tabi'i. Amanu, nu disebut dengan mat tabi'i. Ka mat tabi'i. Ka mat tabi'i. Nu lagi mat tabi'i. Ya. 1 2 3 4. Satu kalimat sudah ada 4 mat tabi'i. Berapa dibaca panjangnya? Mat tabi'i dibaca panjangnya yaitu 1 alif atau 2 harokat. 1 alif atau 2 harokat. Contoh hukum bacaan mat tabi'i dalam ayat Al-Quran. Ini yang dimerahin contohnya. Gimana bacanya? Bacanya agak panjang sedikit. La yusminu. La yusminu. La yusminu. La yusminu. Dia 2 harokat atau 1 alif. La yusminu. Ya, la yusminu. Kemudian, nah ini terdapat alif sukun setelah fathah. Setelah fathah ada alif. Ini kan alif. Ya, ini lam, sini alif. Kemudian yang kedua, wujuhu yauma'id. Junya ini yang disebut dengan mat tabi'i. Ya, doma. Kemudian setelah itunya ada wawu sukun. Jangan dilihat hurufnya, lihatnya harokatnya. Ya. Yang terakhir, nomor 3, fiha ainun jariyah. Fi-nya ini nih disebut dengan mat tabi'i. Nah, kasro, kemudian ada ya sukun. Ada 2 hukum bacaannya di sini. Sertanya fi, yang kedua haknya. Ya. Pertama fi, yang kedua haknya.
Ini ha juga mat tabi'i. Ya. Ja juga mat tabi'i. Oke. Jelas ya? Karena kita disuruhnya sini ya, tadi alif sudah dibahas di atas, waw dibahas nomor 2, maka yang ketiganya fi. Karena terdapat ya, kita bahasnya ya-nya. Ya. Jadi sini nih yang fi, fiha, fi ini disebut dengan mat tabi'i. Bapak kira kamu harus sudah paham tentang mat tabi'i. Ya. Selanjutnya kita akan membahas ya mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil ini cabang daripada mat far'i. Pengertian mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mat far'i dalam ilmu tajwid. Mat wajib muttasil secara bahasa ialah mat yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan muttasil yaitu bersambung. Secara istilah, tadi menurut bahasa, sekarang secara istilahnya, mat wajib muttasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat tabi'i atau mat asli yang tadi kita bahas, mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, doma ataupun kasroh dalam satu kata. Harus bertemu dengan huruf hamzah. Mau diharokat hamzahnya fathah, kasroh atau doma. Ya. Yang penting dalam satu kata. Sedangkan cara membaca mat wajib muttasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat atau ketukan. Tua gapat ma gitu. Ya, tua gapat ma. Contoh seperti itu. Harus panjangnya seperti itu. Contoh hukum bacaan mat wajib muttasil. Nah, ini contoh bacaan hukum bacaan mat wajib muttasil. Nanti akan Bapak berikan kepada kalian ciri-cirinya biar gampang. Ya, yang di garis merah adalah contoh hukum bacaan mat wajib muttasil. Wa wajadaka ilang fa'aghna. Nah, ini A-nya. Nih ain ini yang menjadi hukum bacaannya mat wajib muttasil. Ya. Pengertiannya apa? Ada mat tabi'i, ini kan mat tabi'i ini A. Bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat kasroh dalam satu kata nih. Hamzah berharokat kasroh. Maka hukum bacanya berubah menjadi mat wajib muttasil. A-nya mat tabi'i, tapi karena setelahnya ada hamzah, maka dia hukum bacaannya berubah. Bukan menjadi mat tabi'i lagi, tetapi menjadi mat wajib muttasil. Oke. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, idza sama'u syaqqat. Idza sama'u syaqqat. Nah, nih ma-nya mat tabi'i. Kalian bisa lihat nih, ma-nya mat tabi'i. Kemudian setelah ma mat tabi'i ada hamzah. Setelah ma ada hamzah. Kalian harus cari bentuknya seperti ini nih ya, hamzahnya ya. Nih, kalian harus cari hamzahnya seperti ini nih. Ya. Karena kalau hamzahnya bukan begini nanti hukum bacanya berubah lagi. Ya. Ada mat tabi'i, ini mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat dhamma dalam satu kata nih. Ya, ini disebut dengan mat wajib muttasil. Mat tabi'i nya bertemu dengan hamzah dhamma, maka dia berubah hukum bacanya menjadi mat wajib muttasil. Contoh yang ketiga, faja'alahu gusa'an ahwah. Nih. Ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah dalam satu kata.
Mana mat tobi'inya? Nih, sa mat tobi'i. Oke, sa mat tobi'i. Kemudian bertemu dengan hamzah. Hamzahnya fathah. Hukum bacanya bukan mat tobi'i lagi. Hukum bacanya berubah menjadi mat wajib muttasil. Paham ya? Kita langsung bahas bab 4 itu langsung seluruhnya. Nanti akan Pak Hari bedakan antara mat wajib dengan mat jaiz. Ya. Intinya kalau kalian baca di dalam Al-Qur'an, dia harus ada benderanya. Bendera ini menunjukkan bahwasanya harus dibaca panjang. Ya. Nih benderanya. Nih benderanya nih. Nyatakan bahwasanya harus dibaca panjang nih benderanya nih. Tuh ya. Harus dibaca panjang, nggak boleh dibaca pendek. Oke. Yang ketiga, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Secara etimologi, secara bahasa, mad berarti panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil adalah terpisah atau di luar kata. Secara istilah, apabila ada mad tobi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut, maka disebut mad jaiz munfasil. Seperti lapas seperti dalam lafal la ilaha wabtagu ilaihi wattaba'uni ahdikum. Nah, nanti aja ya penjelasannya, contohnya kita lihat di contohnya. Sedangkan kadar panjang bacaan mad jaiz munfasil itu sama dengan mad jaiz muttasil. Ya, maaf, mad jaiz munfasil itu sama dengan mad wajib muttasil. Sedangkan dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat atau 5 ketukan. 1 2 3 4 5. Seperti itu. Ya. Mad jaiz sama mad wajib sama panjangnya. Contoh. Nah, ini contohnya nih. Contoh hukum bacaan mad jaiz munfasil. Ayat pertama, inna a'toina kal kautsar. Inna, nanya ini ya, nanya disebut dengan mad tabi'i. Nanya disebut dengan mad tabi'i. Hamzahnya ini, hamzahnya harus ada tongkatnya kalau mad jaiz munfasil. Kalau nggak ada tongkatnya, maka dia bukan mad jaiz, menjadi mad wajib. Itu perbedaannya. Ya, tongkatnya harus harus ada tongkatnya kalau mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib nggak ada tongkatnya. Itu perbedaannya. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Inna artinya beda, a'toina artinya beda. Makanya disebut dengan dalam kata yang berbeda. Contoh yang kedua, fala uqsimu bisyafaq. Fala, lanya dibaca panjang. Kenapa? Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Nih hamzah. Ya, nih hamzah nih. Ini hamzah namanya. Cuman hamzahnya dia ada tongkatnya. Ya. Dalam kata yang berbeda. Fala uqsimu bisyafaq. Itu cara bacanya. Oke, lanya dibaca panjang. Ada ciri-cirinya lagi? Ada tuh. Lihat, kalian lihat ada benderanya. Nih benderanya tuh. Ya, ada benderanya. Inna juga ada benderanya. Cuma setelah bendera, hamzahnya ada tongkatnya. Ada tongkat begininya. Tuh, kalau hamzah. Ya.
Kalau hamzah mat jaiz ada tongkatnya. Kalau nggak ada tongkatnya jadinya mat wajib muttasil. Seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian, rangkuman. Huruf mat itu ada 3, yaitu wawu, ya, dan alif. Adapun hukum bacaan mat tobi adalah apabila wawu jatuh setelah doma, ya jatuh setelah kasro, dan alif jatuh setelah fathah. Dengan panjang bacaan 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya berkumpul dalam lafaz nuhi ha. Mat wajib muttasil secara bahasa ialah mat yang berarti panjang, wajib yang berarti halus, sedangkan mustahil yaitu bersambung. Secara istilah, mat wajib muttasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mat tobi atau mat asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, doma ataupun kasroh dalam satu kata bersambung. Sedangkan cara membaca mat wajib muttasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat atau 5 ketukan. Contohnya wa ammasaila fala tanhar. Ya, wa ammasaila fala tanhar. Itu contohnya. Ya. Sa dibaca panjang, kemudian i-nya nggak ada tongkatnya, maka dia mat wajib. Kalau ada tongkatnya, mat jaiz. Itu bedanya. Mat jaiz mutfasil secara etimologi berarti panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil artinya terpisah. Secara istilah mat tobi yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang berada di kata lain. Seperti lafaz la ilaha wabtagu ilahi wattaba'uni ahdikum. Ya, lihat hamzahnya ada tongkatnya. Sedangkan panjang bacaan mat jaiz munfasil itu sama dengan mat wajib muttasil. Dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat atau ketukan. Sebagaimana ulama qura menyebut sama dengan mat tabi'i. Nah, Pak Hari yang mau berikan kepada kalian perbedaannya, ya. Nih, Pak Hari mau tulis ini mat wajib. Ya, mat wajib apabila di sininya ada hamzah. Hamzahnya bentuknya seperti ini. Ya, hamzahnya bentuknya seperti ini nih. Maaf. Hamzahnya bentuknya itu enggak pakai, ya, hamzahnya itu enggak pakai tongkat. Nah, nih perbedaannya ya. Nih mat wajib muttasil bendera, setelah itu ada hamzah tanpa petongkat. Kalau mat jaiz setelah bendera ada hamzah yang pakai tongkat. Mungkin itu saja pembahasan dari Bapak tentang mat tobi'i, mat jaiz sama mat wajib. Mat jaiz munfasil, mat wajib muttasil. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang Bapak berikan, video ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya, baik di siswi MTS Asada maupun pada siswa-siswi sekolah yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.